Konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Urgensi pendidikan Pancasila itu yaitu dapat memperkokoh jiwa kebangsaan mahasiswa sehingga menjadi dorongan pokok dan bintang petunjuk jalan bagi calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa di berbagai bidang dan tingkatan. Selain itu, agar calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa tidak mudah terpengaruh oleh paham-paham asing yang mendorong untuk tidak dijalankannya nilai-nilai Pancasila. Nah, dalam perjalanan cerita bangsa Indonesia, sesungguhnya ada nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sudah terwujud dalam kehidupan bermasyarakat sejak sebelum Pancasila sebagai dasar negara dirumuskan dalam suatu sistem nilai. Sejak zaman dahulu, wilayah-wilayah di Nusantara ini mempunyai beberapa nilai yang dipegang teguh oleh masyarakatnya. Yuk simak nilai-nilainya. Yaitu yang pertama percaya kepada Tuhan dan toleran, yang kedua gotong royong, yang ketiga musyawarah, dan yang keempat solidaritas sosial dan sebagainya. Coba teman-teman perhatikan atau lihat pengalaman nilai-nilai yang sesuai dengan butir-butir di atas yang berkembang di lingkungan masyarakat. Apakah nilai-nilai tersebut masih ditemukan dalam kehidupan masyarakat atau nilai-nilai itu sudah pudar? Nah, kita ambil saja contohnya manifestasi prinsip gotong royong dan solidaritas secara konkret. Nah, dibuktikannya dalam bentuk pembayaran pajak yang dilakukan warga negara atau wajib pajak. Nah, alasannya jelas bahwa gotong royong didasarkan atas semangat kebersamaan yang terwujud dalam semboyan filosofi hidup bangsa Indonesia. Yang artinya teman-teman, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Berarti konsekuensinya pihak yang mampu harus mendukung pihak yang kurang mampu dengan menempatkan posisi pemerintah sebagai mediator untuk menjembatani kesengajaan. Nah, teman-teman, yang berarti pajak menjadi solusi untuk kesengajaan tersebut dan gotong royong sebagai salah satu nilai dalam pendidikan Pancasila. Tetapi, muncullah masalah permasalahan yang mendera di Indonesia yang memperlihatkan telah tergusurnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, perlu diungkap berbagai permasalahan di negeri tercinta ini yang menunjukkannya pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila. Sebagai berikut, ini ada contoh-contohnya. Yang pertama, ada masalah kesadaran perpajakan. Nah, kesadaran perpajakan menjadi permasalahan utama bangsa karena uang dari pajak menjadi tulang punggung pembiayaan pembangunan. APBN 2016 sebesar 74,6% penerimaan negara berasal dari pajak. Masalah yang muncul adalah masih banyak wajib pajak perorangan maupun badan atau lembaga instansi perusahaan dan lain-lain yang masih belum sadar dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Laporan yang disampaikan masih belum selesai dengan harta dan penghasilan yang sebenarnya dimiliki. Bahkan, banyak kekayaan yang disembunyikan, masih banyak warga negara yang belum terdaftar sebagai wajib pajak. Tidak membayar pajak tetapi ikut menikmati fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Bagaimana nih teman-teman? Yang kedua ialah masalah korupsi. Masalah korupsi sampai sekarang masih banyak terjadi, baik di pusat maupun di daerah. Transparency International atau TI merilis situasi korupsi di 188 negara untuk tahun 2015. Berdasarkan data dari TI tersebut, Indonesia masih menduduki peringkat 88 dalam urutan negara paling korupsi di dunia pendidikan Pancasila. Wow, pendidikan Pancasila perlu diintensifikan di perguruan tinggi. Hal tersebut dikarenakan mahasiswa merupakan kelompok elit intelektual generasi muda, calon-calon pejabat publik di kemudian hari. Yang ketiga ada masalah lingkungan. Indonesia dikenal sebagai paru-paru dunia. Namun cita tersebut perlahan-lahan mulai luntur seiring dengan banyaknya kasus. Contohnya pembakaran hutan,
Penambahan hutan menjadi lahan pertanian dan yang paling banyak dibicarakan yaitu beralihnya hutan Indonesia menjadi perkebunan. Selain masalah hutan, masalah keseharian yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini adalah sampah, pembangunan yang tidak memperhatikan andal dan amdal, polusi yang diakibatkan pabrik dan kendaraan yang semakin banyak. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan masih perlu ditingkatkan. Peningkatan kesadaran lingkungan tersebut juga merupakan perhatian dari pendidikan Pancasila. Yang keempat adalah masalah disintegrasi bangsa. Demokratisasi mengalir deras dengan menyusul terjadinya reformasi di Indonesia. Di samping menghasilkan perbaikan-perbaikan dalam tatanan negara Republik Indonesia, reformasi juga menghasilkan dampak negatif antara lain terkikisnya rasa kesatuan dan persatuan bangsa. Sebagai contoh, mengemukakan dalam wacana publik bahwa ada segelintir elit politik di daerah yang memiliki pemahaman yang sempit tentang otonomi daerah. Nah, mereka terkadang memahami otonomi daerah sebagai bentuk keleluasan pemerintah daerah untuk membentuk kerajaan-kerajaan kecil. Implikasinya, mereka menghendaki daerahnya diistimewakan dengan berbagai alasan. Bukan itu saja, fenomena primordialisme pun terkadang muncul dalam kehidupan masyarakat. Beberapa kali Anda menyaksikan di berbagai media massa yang memberitakan elemen masyarakat tentu memaksakan kehendaknya dengan cara kekerasan kepada elemen-elemen masyarakat lainnya. 5. Masalah dekadensi moral. Dalam kehidupan bermasyarakat, paham-paham tersebut mengikis moralitas dan akhlak masyarakat, khususnya generasi muda. Fenomena dekadensi moral tersebut terekspresikan dan tersosialisasikan lewat tayangan berbagai media massa. Perhatikan tontonan-tontonan disuguhkan dalam media siaran dewasa ini. Begitu banyak tontonan yang bukan hanya mengajarkan kekerasan, melainkan juga perilaku tidak bermoral seperti pengkhianatan materialisme, pragmatisme, dan hedonisme. Makin dan perilaku pergaulan bebas, bahkan perilaku kekerasan juga disuguhkan dalam sinetron-sinetron notabene menjadi tontonan keluarga. Sungguh ironisnya, tayangan yang memperlihatkan perilaku kurang terpuji justru menjadi tontonan yang paling disenangi atau hasilnya sudah dapat ditebak. Perilaku menyimpang ini di kalangan remaja sudah semakin meningkat. 6. Masalah narkoba. Dilihat dari segi letak geografis, Indonesia merupakan negara yang strategis. Namun, letak strategis tersebut tidak hanya memiliki dampak positif, tetapi juga memiliki dampak negatif. Sebagai contoh, dampak negatif dari letak geografis dilihat dari kacamata bandar narkoba. Indonesia strategis dalam hal pemasaran obat-obatan terlarang. Tidak sedikit bandar narkoba warga negara asing yang tertangkap membawa zat-zat terlarang di negeri ini. Namun sayangnya sanksi yang diberikan terkesan kurang tegas, sehingga tidak menimbulkan efek jera. Akibatnya banyak generasi muda yang masa depannya suram karena narkoba. Stop narkoba. 7. Masalah penegakan hukum yang berkeadilan. Salah satu tujuan dari gerakan reformasi adalah mereformasi sistem hukum dan sekaligus meningkatkan kualitas penegakan hukum. Memang banyak faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum, tetapi faktor dominan dalam penegakan hukum adalah faktor manusianya. Konkretnya, penegakan hukum ditentukan oleh kesadaran hukum masyarakat dan profesionalitas aparatur penegakan hukum. Inilah salah satu urgensi mata kuliah pendidikan Pancasila, yaitu meningkatkan kesadaran hukum para mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa. 8. Masalah terorisme. Dengan memperhatikan masalah tersebut, maka pendidikan Pancasila sangat penting untuk diajarkan pada berbagai jenjang pendidikan, lebih khususnya di perguruan tinggi. Urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi yaitu agar mahasiswa tidak tercabut dari akar budayanya sendiri, dan agar mahasiswa memiliki pedoman atau kaidah penuntutan dalam berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Selain
itu, urgensi pendidikan Pancasila yaitu dapat memperkokoh jiwa kebangsaan mahasiswa sehingga menjadi dorongan pokok dan bintang petunjuk jalan. Urgensi pendidikan Pancasila bagi mahasiswa sebagai calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa untuk berbagai bidang dan tingkatan, yaitu agar tidak terpengaruh oleh paham-paham asing yang negatif. Dengan demikian, urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi dengan menjamin istilah Branson, yaitu sebagai pembentuk civic disposition yang dapat menjadi landasan untuk pengembangan civic knowledge dan civic skills mahasiswa. Esensi materi pendidikan Pancasila meliputi pengantar perkuliahan pendidikan Pancasila, Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia, Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai ideologi negara, Pancasila sebagai sistem filsafat, Pancasila sebagai sistem etika, dan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Esensi dan urgensi pendidikan Pancasila untuk masa depan. Mata kuliah pendidikan Pancasila adalah pendidikan untuk memberikan pemahaman dan penghayatan kepada mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia. Pendekatan pembelajaran yang direkomendasi dalam mata kuliah pendidikan Pancasila adalah pendekatan pembelajaran yang berpusat kepada mahasiswa atau student centered learning untuk memahami dan menghayati nilai-nilai Pancasila baik sebagai etika, filsafat negara, maupun ideologi bangsa secara saintifik. Dengan harapan, nilai-nilai Pancasila akan terinternalisasi sehingga menjadi guiding principles atau kaidah penuntun bagi mahasiswa dalam mengembangkan jiwa profesionalismenya sesuai dengan jurusan atau program studi masing-masing. Implikasi dari pendidikan Pancasila tersebut adalah agar mahasiswa dapat menjadi insan profesional yang berjiwa Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selain itu, urgensi pendidikan Pancasila adalah untuk membentengi dan menjawab tantangan perubahan-perubahan yang di masa akan datang. Konsep dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara yaitu agar para pejabat publik dapat menyelenggarakan negara tidak kehilangan arah dan agar partisipasi aktif seluruh warga negara dalam proses pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan bangsa yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Kemudian, dasar negara adalah ajaran atau teori berupa hasil pemikiran mendalam atau pemikiran filsafat tentang dunia dan kehidupan. Hal ini termasuk diantaranya kehidupan bernegara di dalamnya yang dijadikan pedoman dasar yang mengatur dan memelihara kehidupan bersama dalam sebuah negara. Konsep dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Tujuan negara, kekuatan kekuasaan dan kebesaran atau keagungan sebagai tujuan negara. Kepastian hidup, keamanan dan ketertiban sebagai tujuan negara. Keadilan sebagai tujuan negara, kesejahteraan dan kebahagiaan hidup sebagai tujuan negara, dan kemerdekaan sebagai tujuan negara. Ada juga menjadi syarat mutlak bagi adanya negara, yaitu umur tempat atau daerah wilayah atau teritori, unsur manusia atau umat rakyat bangsa, dan unsur organisasi atau tata kerjasama pemerintah. Tujuan negara Republik Indonesia apabila disederhanakan dapat dibagi dua, yaitu mewujudkan kesejahteraan umum dan menjamin keamanan seluruh bangsa dan seluruh wilayah negara. Konsep dan urgensi dasar negara. Secara etimologis, dasar negara maknanya identik dengan istilah Grundnorm atau norma dasar, cita hukum, dan dasar filsafat negara. Sedangkan secara terminologis, dasar negara dapat diartikan sebagai landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Dasar negara suatu norma dasar dalam penyelenggaraan bernegara yang menjadi sumber dari segala sumber hukum sekaligus cita hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis dalam suatu negara. Esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara, agar para pejabat publik dapat menyelenggarakan negara tidak kehilangan arah dan agar partisipasi aktif seluruh warga negara dalam proses pembangunan dan berbagai bidang kehidupan bangsa yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila.
Kemudian ada sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar negara. Secara yuridis, ketatanegaraan Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang kelahirannya ditempa dalam proses kebangsaan Indonesia, penuguhan Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana terdapat pada pembukaan juga dimuat pada ketetapan MPR dengan nomor 18 MPR 1978 tentang pencabutan ketetapan MPR nomor 2 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila dan ketetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian ada secara historis. Dengan demikian jelasnya kedudukannya Pancasila itu sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara dibentuk setelah menyerap berbagai pandangan yang berkembang secara berdemokratis dari para anggota BPUPKI PPKI sebagai representasi bangsa Indonesia. Dan secara sosiologis, pertama, ada nilai-nilai keutuhan sebagai sumber etika dan spiritualitas yang dianggap penting sebagai fundamental etika kehidupan bernegara. Yang kedua, nilai-nilai etis, kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial dianggap penting sebagai fundamental etik politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia. Ketiga, nilai-nilai etis kemanusiaan harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang lebih dekat sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh. Yang keempat, nilai keutuhan, nilai kemanusiaan, dan nilai serta cita-cita kebangsaan itu dalam aktualisasi cinta harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Yang kelima, nilai keutuhanan, kemanusiaan, nilai cita kebangsaan, serta demokrasi permusyawaratan itu memperoleh arti sejauh dalam mewujudkan keadilan sosial. Yang terakhir teman-teman ada sumber politis. Ketentuan dalam pasal 1 ayat 2 dan di dalam pasal 36A pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 terkandung makna bahwa Pancasila menjelma menjadi asas dalam sistem demokrasi konstitusional. Nah guys, itu tadi video dan materi tentang konsep dan urgensi pendidikan Pancasila serta konsep dan urgensi Pancasila sebagai dasar-dasar negara. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang sudah menonton video tersebut. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Halo guys, yang ingin kuliah atau yang ingin pendidikannya berlanjut dari tingkat SMA atau SMK, yuk gabung bersama kami di UNPI, Universitas Pembangunan Indonesia, apalagi di Fakultas Keperawatan. Karena kenapa? Di Fakultas Keperawatan sudah terakreditasi B, jadi sudah pasti aman dan terpercaya. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk gabung bersama kami di UNPI, Universitas Pembangunan Indonesia, UNPI Jaya, UNPI Kampus Merdeka. Terima kasih.